سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يموت لأحد من المؤمنين ثلاثة من الولد فتمسه النار إلا تحلة القسم. خرجه الأئمة. Syukur alhamdulillah, segala puji bagi Allah Azza wa Jalla atas taufik, hidayah, inayah yang Allah limpahkan kepada kita. Salawat dan salam semoga selalu tercurah ke hadirat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga akhir zaman. Hibbillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita membayangkan atas diri kita yang menunggu giliran melewati titian sirat, malaikat usul malaikat maju di hadapan kita tuh sisa bertiga lagi, bisa bertiga giliran kita maju ke malaikat. Jadi di muka nih hukumnya hanya berjajak sebelah kanan takut siap, berjajak sebelah kiri maju ke malaikat. Umadah berjujuran kada lawas betul. Di muka kita sisa berdua, maju pulang boleh. Yang sisanya sampatnya bertingkau, gugur juga. Kemudian sisa sikung di depan kita, maju ke malaikat. Maju pulang akhirnya orang berjalan. Ya Allah, nasib ada jauh beda. Sawat panggil birohon, ini sawat birohon di titian siratal mustaqim terjelinting. Akhirnya gugur giliran kita. Ya Allah, maka jamaah rahimahullah, kenapa kita bahas apa-apa aja bilang ternyata kawan membuat seseorang itu dapat melalui titian siratal mustaqim dengan cepat. Tapi ini kita hitung sakit aja dulu, hitung sakit aja dulu. Lalu jamaah rahimahumullah, giliran kita limbah berjajak dikira batas kita kuat tabuh sekalinya merapit di wabir. Belah batas kita nih, kelihatan putih tulangnya. Limbah itu bulan kadang berasa darah menyucur jadi makan batis. Lagi maju ke malaikat bertingkang pulang sambil menjaga keseimbangan. Mudah-mudahan selamat. Namun jamaah rahimahumullah, ada tahan dua gugur. Dari atas ke bawah. Nih, ini kita ada kisah, bukan kisah sih. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mun parah juga tak misalnya. Maksudnya lamun sakit juga tak, gugur juga tak. Apakah ada harapan? Ada. Jadi biar sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tidaklah wafat seseorang dari kalian yang mana anaknya tadi itu meninggal berdahulu. Ini bilang kuitan adalah meninggal anak
sedihnya luar biasa. Mungkin sedihnya sedih gagal. Berbanding kalau kita meninggal kuitan, pun kita anak adalah meninggal kuitan, banding dia pas sudah gagal meninggal anak beda. Meninggal anak, wafat anak itu rasanya pedih banget. Rasanya harapan itu hilang, ada banyak yang hilang. Impian kita untuk masa depan rasanya ada mati ada lagi. Nang dikira anak ini dapat melanjutkan usaha ada awal lagi. Nang dikira anak ini dapat melanjutkan keturunan ada lagi. Maka yang meninggal pada siku bertiga. Barang siapa yang meninggal anaknya 3, tapi dia sabar. Bu Ayah, Bu, saya beri bu. Meninggal anaknya 3 itu sabar. Yang maksud sabar itu yang menangis cuman kada hamok. Menangis cuman ibarat makan tuh selera aja tuh awalnya suruh tambah makan. Nyawa meninggal tapi itu ada makan seharianan tak pernah amati. Anak meninggal asar Isa ada sing makanan sampai ke malam ada sing makanan, pagi ada apa makan, zuhur dikubur ada hendak makan miwa, asar berikan pada kubur ada pun makan miwa. Hanya masih ada sedih ini sabar dia sedih tapi makan tuh masih bertambah kan. Kalau aja mau lagi tambahan akun aja dah sabar. Maka anak meninggal 3 dia. Barang siapa anak yang meninggal salah satu minal muslimin, salah satu minal waladi, anaknya meninggal 3 tapi sabar, gugur pian pada titian siratal mustaqim tadi, fatamassuhun naru, maka neraka itu pian menjilatnya itu illa tahillatal qasam. Kan berasa apa? Jadi kan kalau ada di antara kita yang meninggal anaknya 3, sabar, gugur dari titian siratal mustaqim mendambau ke bawah, langsung bangun biar langsung buka ke anak, lompati orang yang meniti di tiang sirat menuju surga. Menuju surga lewat bawah. Pernah dengar hadisnya? Hendak menuju surga lewat bawah adalah tiang sirat mustaqim. Jangan tidak. Illa tahillatan qasam. Neraka itu memang berkobar-kobar. Para malaikat itu memang abunnya menyasahi orang-orang, tapi sedikit kau aja menghindar. Jilatan api neraka berasa apa? Sehingga ketika ini gugur dari titian siratal mustaqim, ini masih tetap ada tujuan, masih tetap ada fokus. Pokoknya aku hendak masuk surga. Dari bawahlah ia berjalan. Ini memang orang uniknya nih. Kadang-kadang lewat titian siratal mustaqim, lewat bawah barang. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ada adil aman. Illa tahillatal qasami. Ini biar sepasal dulu. Karena ada kayak apa cara orang-orang beriman yang diperlakukan Allah
lah gugur, tapi Allah masih sayang ya apa yang enak aja. Cuman pada saat ini jamaah rahimahumullah lewat Tirmizi dari Mughirah bin Syu'bah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu'minina 'ala sirati rabbi sallim sallim. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam doa orang-orang beriman, orang-orang Islam di hari kiamat waktu melewati titik siratal mustaqim, doanya apa? Rabbi sallim, ya selamatkan dan selamatkan. Oh ya, ada panjang doanya. Karena apa? Karena jamaah rahimahumullah itu daerah yang hampir seberatan takutan, hampir seberatan. Wa fi sahih Muslim, dalam sahih Muslim, wa nabiyukum sallallahu alaihi wa sallam yaqulu rabbi sallim sallim wa ta'ala. Rasulullah pun berharap berdoa pada lawan Allah, mudah-mudahan selamat. Itu je doa sini. Diulang-ulang sini. Kenapa? Karena banyak yang guguran. Karena limbah sudah gugur, ya Rahman malaikat ada menyambut, binatang-binatang neraka banyak menyambut. Sudahnya api nerakanya membakar, belum lagi sadar. Pengait-pengaitan dilemparkan mereka dari bawah. Yang terkait betis persis tengah jalan sekalinya nih orang ternyata waktu sembahyang Jumat wudunya ada beres, sing bersepak dulu semalam, sepak wudu jadi tumitnya ada basah atau selajarinya ada basah, ada kena kena sadar itu biar. Maka sedikit saja kena duri sadar tuh maka orang pas tuh Pak, dapat pas. Babun fi man la yuqafu 'ala sirati tarfata'in. Ini membicarakan tentang siapa saja yang tak akan berhenti di titik siratal mustaqim. Maksudnya tentang mandak nang lambat, nang lambat malah dapat melewati titik siratal mustaqim sekejap mata. Zakar al-Wahidi Abu Nasr fi kitab al-Ibanah akhbarana Muhammad bin Hajjaj wa akhbarana Muhammad bin Abdul Rahman al-Rabi'i terus Qais bin Muslim anhu Sa'id bin Hurairah radhiyallahu anhu qala li Rasulullah sallallahu alaihi bin nas sunnati wa yakrihu dzalika. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah menyebut menakut sedikit alimun nasa ummati, padahyakan umatku akan sunnah-sunnahku dan jariakan di situ. Wa ikarihu, walaupun mereka tak dapat tujuh, ayo dia sahabat tak kerja masa digawi kan digawi salahnya aja. Yang penting alimun nasa sunnati. Wa in ahbabta alla tuqimu ala sirati tarfata'in hatta tadkhul al-jannah, mutikam hendak masuk surga sekejap mata hanya banyak batis itu langsung sampai, hanya banyak batis cepat banyak. Wala tuhaddis fi dinillahi hadsan bilahi, maka menjadi Rasulullah, jangan engkau bicarakan tentang agama ini dengan dengan pendapat ikam jangan berpendapat dengan hawa nafsu ikam tentang agama ini. Maksudnya jamaah rahimahumullah, jangan sampai kita menafsirkan agama kita ini dengan hawa nafsu warahnya. Jangan sampai. Bagi karena dan ada kesempatan kita habis tutup kitabnya sudah separuh apalagi kita akan membahas akidah sunnah wal jamaah, di mana kita harus bisa membedakan mana qadariyah, mana jabariyah, mana murji'ah, mana
Mujassiman yang mana wal Khawarij, yang mana Mu'tazilah dan sebagainya. Kita harus bisa membedakan. Soalnya tipis banget ya. Tipis banget. Kemudian dari Abu Nu'aim, hadatsana Sulaiman bin Ahmad qala haddatsana bila boyohan bisa berlihat lagi. Qala haddatsana Hani bin Mutawakkil qala haddatsana Abu Rabi'ah dari Abi Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man ahsana sadaqah fid dunya jaza 'ala sirat. Barang siapa di Rasulullah bagus pemberian di waktu dunia, di dunia orang pemberian di dunia pemberian ada jadi barian sini macam-macam ya. Bila sidir kenapa bercinta dalam bumbili ini barian sidir badanam jamu pun kata sidir barian sidir subhanallah ada jaga kami barian sidir ada juga ya Allah dikirimi orang dikirimi orang bisa 3 kilo buat rumah anak bundus anunya apa kantong. Masya Allah. Tahun ini orang yang misalnya hendak benar lewat titian siratal mustaqim dengan cepat. Jangan itu konsepnya man ahsana sadaqah fid dunya. Siapa nak pemberian sedekahnya bagus pada waktu di dunia pasti lewat setiap sirat. Faham lebih kenapa kita kurang aneh apa kita benar. Setiap masjid itu diandalkan celengan berjalan, ada celengan. Karena supaya apa? Supaya memastikan kita nih jemaah tetap selalu ahsan sedekah pemberian. Malah 2000 buruk hablum. Kuplester, ayo asal dimasukkan. Ingin menjaga diri ahsan sedekah pemberian itu aja. Nah, jadi jamaah rahimahullah ini salah satu upaya kita agar dapat melewati titian sirat. Titian sirat. Kemudian selanjutnya hadisnya Ibrahim panjangnya hadisnya. Hadisnya Syekh Yukna Abu Ja'far. Qala ra'aitu fi manami ka'anni waqifun 'ala qanatir jahannam fa nazartu ila hawil 'azim fa ja'altu afkaru fi nafsi kaifa al-umur 'ala hadhihi. Aku ujar Syekh Abu Ja'far mimpi seakan-akan memang kenyataan yang betul-betul dahsyat. Ka'anni waqifun 'ala qanatir jahannam. Aku di sini pas berdiri sudah di tebing neraka jahanam. Sirat di atas siratal mustaqim, bawahnya jahanam, neraka jahanam. Luas banget, banyak kunciakan dari bawah situ. Tolong, jadi pukul malaikat, kedengaran dari atas. Maka fanazartu ila hawlin azim. Kulihat di sini kekacauan yang maha dahsyat di bawahnya juga, di atasnya juga. Manusia ini biar sudah dijubel pula, didesak oleh malaikat pula, digilir Allah. Pas giliran di sini, pas giliran aku, maka aku berpikir dalam hati. Kaifal umur ala, bagaimana aku bisa melewati titian yang halus namanya.
Maka buku yang titian Siratal Mustaqim itu biar buku yang para nabi buku siakat guguran. Belum lagi panas dari bawah nih lah, mau kita tuh bikin apa kali. Belum lagi duri-duri sadar yang terbang dari bawah menuju ke atas mengaiti awal-awal kita. Hujan sejak abad tadi. Kaifal ubur ala hadi. Kayak apa yang caranya di sini supaya kau lewat nih di bawah buka loko tegelingsir, di bawah berjalan loko betis rapid, di bawah loncat-loncat kalau salah jajak, di bawah beting kaum belah lintuhun, bawah bergantung pakai jijik. Maka jamaah rahimahullah bimbang sini kaifal umur ala hadi. Kayak apapun yubaran di sini. Maka coba ya. Saat kita titian Siratal Mustaqim pernah kayak jembatan penyobayani. Hendak panjang, jauh benar. Tuh sampai pengen melihat jauhnya itulah pengen berdiri tuh di tebing gunung benar. Nah, tebing gunung. Nah, biar kan usah bertunjuk, biar sudah kau melihat bawah ini. Kalau sudah bertunjuk, melihat ke bawah ini. Nah, terus ya, di ujung sana, di ujung jauh pada di ujung sana. Ini cuaca pindah murung, pindah ada nyaman. Di ujung sana ada secercah cahaya putih jauh situ. Halus saja itu. Nah, ke situ kita menuju surga situ. Makin jauh mana? Kaifal umur ala hadi. Kayak apa melewat di sini? فإذا قائل يقول من خلفه يا عبد الله ضع حملك واعبد فقلت ما حملي قال دع الدنيا واعبد. Jadi ada yang mengucap di belakang menasihati, hamba Allah, letakkan tinggal barang-barang ikam, menuju barang pasti cepat. Jadi dia sedih, apa barang-barang aku? Ada yang bawa barang, ada yang bawa buntalan ke sini. Lain kita usahakan membawa tas ransel. Anda asal-asal ikam jadi new barang penggalangan. Ulun pada apa? Apa gerangan harus diletakkan? Maksud itu. Kemudian orang tua berkata, maksudku jahit dunia wa'bur. Anda dunia tuna di sini. New barang sama cepat di sini. Jadi jamaah rahimahullah mengajarkan kepada kita bahwasanya jangan selama di dunia jangan terlalu fokus terhadap harta dunia. Ya terlalu fokus pada bagi keseimbangan kita. Untuk akhirat kita, untuk dunia, bukan untuk dunia hanya. Sampai hayalan pian pun yang bermain setiap hari dalam pikiran kita. Suci, kayak apa suci? Kayak apa caranya banyak duit? Kayak apa caranya banyak isi tanah? Kayak apa caranya banyak ini, banyak itu? Hadap isi ini, hadap isi itu. Inilah beban kita. Keinginan tentang kenikmatan duniawi inilah yang akan membuat diri kita berat. Darhamlaka Anda gini masa duniawi kita. Anda di belakang. Masalah rezeki terima Allah. Kita syaratkan untuk berikhtiar. Gawi kita. Lakukan sesuatu yang bermanfaat. Ada pun masalah sugihkah adanya yang dapat mencukup. Nah, kemudian qala hadatsana Abu Bakar, ini yang keempat. Sami'tu Abu Darda yaqul ibni ya bunayya la yakun baytuka illa al-masjid fa innal masjida baitul muttaqin. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi
Jan Nabi, barang siapa yang menjadikan masjid sebagai rumahnya. Siapa yang menjadikan masjid sebagai rumahnya? Pian perlakuan rumah pian bang. Ada rusak perbaiki, ngalah. Kemudian pulang ada yang kurang pian perkarakan. Bila pian memperlakukan masjid sama dengan kayak pian memperlakukan rumah. Bila pada bulik ke rumah merasa kayak peka hati. Nah, pian memperlakukan masjid sama dengan kayak tadi. Begandangan bandar lawan rumah. Padahal pian hanya mudik satu mat saja karena gara kegandangan seperti masjid nah kayak siapa jualan menjadi imam ada jualan bukan lawang kita sama begandangannya kita dengan rumah. Siapa yang memperlakukan masjid seperti rumahnya, dominallahu lahu birraufi warahmah, maka Allah Subhanahu wa taala beri jaminan dengan ketenangan dan kasih sayang dalam jiwanya. Dan yang ketiga, wa jawazan jaminan Allah bagi orang itu kawa melewati titian sirat. Nah, kemudian bila kita hendak melewati titian siratal mustaqim tanpa mengandalkan tunggangan misal. Ini kan bahasanya sorangan, jadi kadang memakai alat transportasi untuk menyeberang, hanya menggunakan diri sorangan saja. Maka jamaah rahimahumullah, ketika dia menyumbang masjid ini, pembangunannya, niatakan, ya Allah, dan kau lewat titian sirat secepat ulun mengeluarkan duit ini. Bab mawadin la yaqti'u Nabi sallallahu alaihi wasallam li azmi al-amr fiha syiddati. Imam Tirmidzi dari Anas radhiyallahu anhu, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku minta Nabi untuk memberikan aku syafaat pada hari kiamat. Qala Nabi pun menjawab, ana fa'il insyaallah, ki kan aku beri kalau syafaat untuk aja sini. Fa'ina atlubu, maka aku kabari langsir. Ya Rasulullah, mungkin memberi ulun karena syafaat hari kiamat kemana ulun mencari rian? Aina atlubu. Ini patut memang harus kita pikirkan. Saat Nabi menjadikan syafaat banyak, cuma kayak apa kita menemui Nabi itu benar saking banyaknya orang tadi. Maka Nabi awal mata tubuhnya ala sirat. Ikam cari aku pertama tu jesen aku banyak kena membantu orang di siratul mustaqim. Banyak di sini karena paling banyak orang menganjatkan bantuan Nabi di titian sirat. Munika mana cari aku di situ dulu. Baiklah kalau kamu turun kata tamu pian pak, di mana udah cari pian lagi. Kemudian fakubni yang dalam mizan, bila kamu ada tamu dengan aku di titian sirat, maka carilah aku di dekat mizan timbang. Kuntu fa'ilam al-qamka indal mizan ya Rasulullah. Mulu sudah cari bang di titian siratal mustaqim pian kerja di situ. Kemudian di dekat mizan pian kerja juga di situ. Mun kerja di mana dan cari pian. Fadlubni indal hub, mungkin cari aku dekat telaga Kausar. Fa inni sesungguhnya aku la uqti'u hadhihi salasatul mawatin, aku kadang meninggalkan 3 tempat ini di sini. Karena tempat itu sangat dihajatkan oleh banyak orang beriman. Wallahu a'lam bishawab. Namun Allah sudah kita dosa orang tua dan anak-anak kita. Mudah-mudahan Allah azza wa jalla selalu memberikan hidayah pada kita.
Bila kita bersatu beribadah secara istiqamah untuk usir keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan kita mengumpul di masjid ini, Allah kumpulkan kembali surga nanti bersama Nabi. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Aja. Maksudnya tahun Juga tadi kalau dipilih nabi yang masuk di riset itu lah, pengalamannya lah. Termasuk dari orang-orang yang masuk di gairi hisab malah jadinya sedikit benar 70.000 kan. Tapi dari 70.000 itu per satu orang dapat memilih 70.000 namanya pulang. Ada yang kita menafsirkan sehingga ada kemungkinan besar kita dapat masuk surga di gairi hisab. Belum pernah diingat apa amalan kita masuk surga di gairi hisab. Cuman yang paling rancak adalah kalimat di gairi hisab ini diminta ketika sholat itu benar. Kalimat di gairi hisab itu rancaknya oleh Tuhan itu bintang sembahyang. Yang mana jamaah rahimahullah kita memperindah, memperbagus kualitas sholat kita sampai di bulan paling disini permintaan terakhir kita bersujud pada khidmat jannah hisab. Andingan lagi siapa-siapa yang dimasukkan dalam surga bigari hisab, kena mencari akan babnya ini. Yang lain yang teringat aja pertanyaan. Suatu jalan ada hisab banyak. Silakan ada teman-teman lagi. Banyak lihat silakan. terkait dengan pengobatan rupiah. Ada yang pakai itu kalau kita malas beribadah, juga kalau sakit, ibadah dia mau kawin, itu ada kemungkinan ada jin ada ini tidak bisa dirupiah. Itu ada itu. Malah jamaah rahimahullah kita harus waspada juga. Kita harus waspada, kita harus lihati diri kita. Syaitan itu berjalan di menjelang di jalur dalam peredaran darah kita. Berarti syaitan itu bisa masuk. Syaitan itu bisa masuk. Jin itu bisa masuk. Kayak apa yang masuk? Makanya Nabi SAW mengingatkan kepada kita tentang teknik dan etika ketika makan, ketika memasukkan sesuatu ke dalam mulut kita, dan ketika mengeluarkan sesuatu dalam tubuh kita. Itu ada tata keramanya. Karena ketika kita makan jamaah rahimahullah, kan ada riwayat yang jin membuat makanan juga. Ingatlah ketika Nabi SAW menyuruh ke anak ketika ini anak-anak makan tangan kiri, dikunyahnya, dia Nabi buang, suruh Nabi meluang. Apa hikayatnya maksudnya itu hikmahnya itu menjadi tempat masuknya syaitan, tempat masuknya iblis, jin. Jadi mau kita makan, minum tangan kiri, gatal tuh tempat masuknya. Makanya pantang pada kita orang-orang Islam itu minum makan tangan kiri. Mana jamaah rahimahullah ada beberapa makanan yang sudah halal masuk dalam mulut, cuman jangan dimasukkan lagi. Nangkaya kesulitan. Ini ulun nama lain barangkali
ini sebutin ngambul kadang-kadang keganangan sebenarnya ini karena ini ngetangani bagi mulut karena sudah kebiasaan dari kakak dilamakan kesulitan maka kesulitan sulit di orang kesulitan bila kita mau pakai kuitan gigi itu jangan dimakan dibuang maksudnya kan boleh dimakan kayak kulitan. Jangan kuitan di rumah lain, kuitan gigi. Jangan dibuang kuitan. Maksudnya itu kan penguitnya itu nah, bapak kita kuit gigi kita lah. Kan kita kadang termakan kalau tepair pulang masuk ke dalam lidah gitu nah, kan nyaman. Itu jangan. Makan tangan kiri jangan, kemudian pulang makan sisa tadi jangan, banyak mungkin. Dan itu memang jamaah rahimahullah kita bisa lihat diukur dengan kadar iman kita. Lihat iman kita kayak apa. Contoh, kadang jamaah rahimahullah kita bisa melihat kadar iman kita dengan nazafah. Karena an-nazafah minal iman, kebersihan kita. Bersihkan kita di dalam. Lihat di kamar kita, lihat di meja rumah kita, lihat di lantai kita, lihat di kamar mandi rumah kita, bersihkan. Ada usaha mewah, yang penting bersih tata rapi. Bila bersih tata rapi sudah pasti. Cuma mengubah hambur kaum, biar rumah istana ya. Ya Allah, ya Rabbi ya Karim. Tamu nih merasa siapa ilah berjalan di dalam rumah kan berdiri di selalu mustaqim berbang. Hati-hati gitu nah. Macam-macam ada tutup cangkir lah, ada wacuh lah, kayaknya ada sendok, belum lagi toko pinciknya, umarinya masuk ke dalam lesek ya Allah. Gantungan yang berlapis sudah diandaki gantung agar baju bergantung dilapis lawan selawar panjang, dibas selawar panjang berlapis lawan daster, daster bergantung pulang di situ juga BH berlapis lawan baju anak, magabung benar ya kekaitan yang di WC itu nah. Karena banyak di kepala segembung itu. Paling terakhir berandak camat tuh kan bergantung lagi berandak aja. Ya Allah. An-nazafah minal iman. Bila sudah maka itu, ayo coba kita lihat di penelitian yang ada garis. Jadi jamaah rahimahullah, ruqyah memang bocor, memang ada banyak jamaah. Dan dulu secara pribadi kadang meriset bagi orang itu kalau handphone dulu kan bila sudah rusak banget di riset di orang riset pabrikan. Nah lalu riset pabrikannya pakai ruqyah. Jadi ujung sana. Lalu kadang ada nambah apa yang banyak, kadang di Banjarbaru. Sekira kadang di Banjar orang segan ada hendak mau Ustaz itu ruqyah itu belum ada payung lebih Banjar itu akhirnya Banjarbaru dan ruqyah. Mana kan cabut-cabut gitu. Dan biasanya sambil pengkam juga. Itu ada. Aman aja. Ada teman-teman lagi coba pelan. Ibu-ibu akan berapa makan? Ada Al-Fatihah.
إلى آخر حسن وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.